Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa awali kegiatan kalian dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita kembali belajar literasi dan numerasi dengan tujuan pembelajaran. 1. Siswa mampu mengidentifikasi kewajiban dan haknya di ruang publik demi menciptakan kenyamanan bersama, serta menyajikan gagasan dan imbauan untuk menciptakan kenyamanan di ruang publik, serta tulis menggunakan kalimat efektif dan kosakata yang lebih bagus. 2. Dengan mengeksplorasi bangun ruang kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola, serta bangun ruang gabungannya, serta luas permukaan dan volume bangun ruang kubus dan balok, siswa mampu mengenal lingkungan sosial di sekitarnya. Baiklah, kita akan mulai dengan menjawab pertanyaan berikut. 1. Seberapa sering kalian berpergian ke kota lain? Jika pernah, kendaraan apa yang kalian gunakan untuk berpergian? Sekarang kita membaca cerita. Mudik asik. Tahun ini untuk pertama kalinya, Langit akan mudik ke rumah kakek di Jogja naik bis. Selama ini, keluarganya mudik menggunakan kendaraan pribadi. Aku mau coba naik bis, Pak. Jarak dari sini ke Jogja kan tidak terlalu jauh, jawab Langit ketika Papa bertanya untuk kedua kalinya. Baiklah, kalau kamu yakin, ucap Papa. Ini akan jadi pengalaman pertama yang berkesan. Tapi kamu harus janji, jangan terus mengeluh sepanjang perjalanan. Mama memencet hidung Langit. Janji, jawab Langit penuh semangat. Pada pukul 6, Langit dan kedua orang tuanya sudah tiba di terminal. Bis mereka baru akan berangkat 1 jam lagi. Namun, Papa sengaja ingin tiba lebih awal agar tidak terlambat. Saat musim mudik, lalu lintas biasanya padat, kata Papa. Langit terkesan dengan gedung terminal yang terlihat bagus dan modern. Para penumpang naik ke lantai 2 dan menunggu di satu ruangan luas dengan jendela-jendela besar di sepanjang sisi luar. Ruangan itu mirip seperti ruang tunggu di bandara. Sayangnya, siang itu ruang tunggu penuh sesak. Langit menoleh ke sekeliling untuk mencari kursi yang kosong. Papa menunjuk deretan kursi di sudut ruangan. Ayo kita ke sana. Langit melihat hanya ada 2 kursi yang kosong. Itu tidak cukup untuk mereka bertiga. Mama mendekati seorang ibu. Permisi Bu, bisakah tas Ibu diletakkan di lantai supaya kami bisa duduk? Ibu itu tidak menjawab, ia hanya menurunkan tasnya dengan muka masam. Pantas saja orang lain sampai menggelar alas di lantai, kursinya malah dipakai untuk menaruh tas, gerutu Langit. Kenapa mereka tidak menegur orang-orang yang meletakkan tas di kursi, Ma? Lebih enak daripada duduk di lantai kah? Tanya Langit sambil mengeluarkan roti coklatnya. Mungkin mereka segan, menegur orang lain bukan hal yang mudah dilakukan, jawab Mama. Bukankah seharusnya orang-orang itu merasa segan? Betul, Papa menimpali. Sayangnya tidak semua orang menyadari hak dan kewajiban mereka ketika memakai fasilitas umum. Langit makan roti sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan. Sungguh sayang ruangan bagus ini jadi terlihat kotor. Bukan hanya karena banyak orang yang duduk di lantai, tetapi juga karena bermacam bau bercampur aduk jadi satu. Makanan beraroma menyengat, bau keringat, dan bau tidak sedap dari toilet. Seseorang berbaring di atas 4 kursi sekaligus dan mengangkat kakinya yang tidak bersepatu di lengan kursi. Seorang anak mengelap hidungnya, lalu ayahnya berkata bahwa tidak apa-apa membuang tisu di lantai, karena nanti akan ada petugas yang akan membersihkan. Bahu Langit melorot. Kenapa, Nak? Tanya Papa.
Jadi ini alasan Papa terus bertanya, apakah aku yakin ingin mudik naik bis? Langit menghela napas. Papa tersenyum sambil mengamal pundak langit. Papa sudah bilang bahwa ini akan jadi pengalaman pertama yang berkesan, bukan? Langit cemberut. Berkesan apanya? Mama tertawa. Berkesan tidak harus selalu menyenangkan, namun yang pasti berkesan itu tidak terlupakan dan ada pelajaran yang bisa kita dapatkan. Untunglah, tidak lama kemudian seorang petugas mengumumkan dari pengeras suara bahwa bis jurusan ke Jogja siap dinaiki. Langit dan kedua orang tuanya memilih menunggu sisa waktu keberangkatan di dalam bis. Bis yang nyaman dan perjalanan yang cukup lancar mengobati kekesalan Langit akibat pengalaman kurang menyenangkan di terminal tadi. Apalagi setelah ia menghidu lontong opor buatan nenek. Apakah tahun depan kamu akan mudik naik bis lagi? Tanya kakek setelah mendengar cerita Langit. Langit tampak berpikir sejenak. Mungkin, katanya. Tetapi yang pasti aku akan membuat poster sebelumnya. Poster apa? Tanya kakek. Poster imbauan tulisannya, ayo santun di tempat umum biar mudik jadi asik. Itu baru namanya anak hebat, seru nenek. Persis seperti neneknya. Semua orang tertawa mendengarnya. Setelah kalian membaca cerita di atas, yuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Kota mana yang menjadi tujuan mudik keluarga Langit? Bagaimana cara Langit dan keluarganya mudik selama ini? Mengapa banyak orang yang duduk di lantai terminal? Tuliskan ulang hal-hal yang membuat suasana terminal pada cerita di atas menjadi tidak nyaman. Jelaskan arti kata fasilitas umum dengan bahasamu sendiri. Apa saja hak dan kewajiban kita ketika menggunakan fasilitas umum? Mengapa kita perlu menjaga fasilitas umum? Dan sebutkan fasilitas umum yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Sekarang, ayo kita menulis. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum, artinya semua orang berhak memakainya. Bebas dipakai bukan berarti bisa dipakai seenaknya. Tanggung jawab kita ketika memakai fasilitas umum adalah menjaganya demi kenyamanan kita dan tentunya orang lain juga. Pernahkah kalian mengalami hal yang sama seperti yang dialami Langit? Jika belum pernah, bayangkan jika hal tersebut terjadi pada kalian. Bagaimana perasaan kalian? Apa yang akan kalian lakukan? Dan apa harapan kalian tentang kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka ketika menggunakan fasilitas umum? Kata baruku hari ini. Berikut adalah kata-kata di dalam cerita yang mungkin belum kalian ketahui maknanya. Menghidu artinya mencium bau. Segan ialah tidak enak hati atau malu atau takut. Terminal, perhentian penghabisan bis, kereta api dan sebagainya. Modern adalah terbaru atau sesuai dengan tuntutan zaman. Mudik, pergi ke kampung halaman. Sekarang, yuk kita bermain intuisi bilangan. Ketua RT 5 Kelurahan Sukamaju akan menyalurkan bantuan sosial atau bansos kepada para warganya. Ada beberapa benda berbentuk kubus dalam gambar tersebut. Perhatikan pada tayangan. Yuk kita menemukan konsep matematika. Berbentuk apakah kotak bansos tersebut? Bagaimana menghitung luas permukaannya?
kotak pancas tersebut berbentuk kubus. Jika kita memotong sisi kotak tersebut sepanjang rusuk-rusuk tegak dan salah satu rusuk datarnya, kemudian membuka dan menempatkannya pada bidang datar, diperoleh jaring-jaring kubus sebagai berikut. Perhatikan bahwa kubus tersebut terdiri atas 6 buah persegi yang panjang sisinya sama. Misalnya, panjang sisi masing-masing persegi tersebut adalah S cm dan S juga merupakan panjang rusuk kubus, maka luas masing-masing persegi tersebut adalah S kali S cm persegi. Dengan demikian, luas permukaan kubus tersebut adalah S kali S cm persegi ditambah 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 S kali S cm persegi sama dengan 6 kali S kali S cm persegi atau 6 S cm persegi. Jadi, luas permukaan kubus yang panjang sisinya S satuan adalah 6 kali S kali S atau 6S cm persegi satuan. Perhatikan contoh berikut. Sebuah kemasan makanan berbentuk kubus yang panjang rusuknya 15 cm. Jika diuraikan, kemasan tersebut membentuk jaring-jaring kubus seperti tampak pada gambar berikut. Maka luas permukaan kemasan berbentuk kubus tersebut adalah 6 kali 15 kali 15 cm sama dengan 1350 cm persegi. Saatnya kita bereksplorasi matematika. Ayo bersih-bersih rumah di lingkungan sekitar kalian. 1. Temukan kardus atau kotak bekas yang berbentuk kubus. Kemudian, berapa banyak sisi kubus tersebut? Potonglah sisi-sisi benda tersebut hingga diperoleh jaring-jaring kubus. Kemudian, gambarlah sketsa jaring-jaring kubus tersebut dan hitung luas permukaan kubus tersebut. Yang kedua, carilah benda di sekitarmu yang berbentuk kubus tanpa tutup. A. Berapa banyak sisi kubus tersebut? B. Potonglah sisi-sisi benda tersebut hingga diperoleh jaring-jaring kubus. Kemudian, gambarlah sketsa jaring-jaring kubus tersebut dan hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Yuk, sekarang kita berlatih. Jangan lupa ditulis di buku kerja kalian dan kemudian diupload di Google Classroom. Kamu akan memberikan bingkisan kepada teman yang membutuhkan. Agar tampak menarik, kotak bingkisan tersebut akan dibungkus dengan kertas kado. Berapa luas kertas kado minimal yang diperlukan jika bingkisan berbentuk kubus yang panjang rusuknya 20 cm? Nah, silahkan dicoba, dikerjakan di buku tugas, kemudian diupload di Google Classroom. Terima kasih. Bermanfaat dan salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.